فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, telah kita merajaah tadi sebagian masail dan yang perlu ditambahkan terkait masalah qatl, ikhwan. Sekali lagi berkaitan dengan masalah qatl, pembunuhan yang terjadi ijma' sebagai penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang bagaimana zikri agar tidak ngantuk. Pembunuhan sengaja tanpa hak. Baik. Kemudian terjadi khilaf yang kuat, ikhwan, tentang apa pembunuhan khata', pembunuhan tanpa ada kesengajaan. Baik. Terjadi khilaf memang di kalangan fuqaha, ada yang menyatakan tidak dapat juga dengan mengambil keumuman hadis apa kemarin, laisa lil qatil minal mirathi syai', tidak ada bagi orang yang membunuh bagian dari warisan sedikit pun pokoknya. Baik. Kemudian pihak yang lain, ikhwan, pendapat yang kedua, mengatakan dapat dengan melihat sisi khata'nya. Dan dalil-dalil umum bahwasanya seorang yang melakukan perbuatan karena kekeliruan tidak berdosa padanya. Dan di sana ada aujih yang bagus dari Syekh Ibnu Baz. Baik. Adapun pendapat yang menyatakan khata' ini, ikhwan, dimaafkan dalam artian karena khata', kekeliruan, sehingga dia tetap diberi warisan tapi tidak dapat dia, karena kan dia wajib membayar dia. Yang membunuh ini membunuh khata', walaupun yang dibunuh adalah apa? Orang dekatnya, karena khata' dia wajib puasa berapa? 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah. Dan untuk terkait manusia dia wajib membayar dia kalau tidak dimaafkan. Kalau dia hanya dituntut bayar, berarti kamu bayar dia. Nah, diyatnya ini dia tidak dapat warisan. Dia tidak mendapat warisan dari dianya karena dia mengeluarkan, masa dapat lagi, paham? Tapi dari warisan harta asal yang terbunuh dia dapat. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merajihkan ini. Adapun yang merajihkan tidak dapat sama sekali, di antaranya Syekh bin Baz, beliau mengatakan tidak dapat sama sekali, baik pembunuhan sengaja atau tidak sengaja. Cuman kalau pembunuhan tidak sengaja kemudian semua ahli waris memaafkan, kata beliau, ya pembunuhan tidak sengaja. Nah, semuanya tahu ini tidak sengaja, seperti misal kasus yang kemarin ditanyakan, kayak apa? Kayak kecelakaan tadi. Namanya kecelakaan. Nah, siapa yang ingin celaka? Kecuali kalau seorang mutasabib sangat jelas, kawan, seperti misalnya main senjata. Kalau daerah-daerah yang ada senjata bebas ini biasa terjadi qatl khata'. Kenapa? Karena salah ini senjata. Main kokang, tadinya dikira belum ngisi, diarah-arahkan ternyata keluar. Atau dikiranya masih dikunci, ternyata dia sudah buka kuncinya, dia sentuh pelatuknya, ternyata keluar pelurunya. Ini qatl khata'. Banyak sangat terjadi di Yaman, seperti negeri-negeri yang bebas senjata. Nah, kalau seperti ini kan jelas tasabubnya, ya kan? Jelas tasabubnya. Kalau seperti kecelakaan, mungkin seorang sudah hati-hati, kemudian ada jalan licin, kemudian dia tidak mampu untuk untuk menguasai setir dan seterusnya, akhirnya jatuh. Tetap dia dari sisi khata' karena sopir menanggung. Sopir menanggung. Baik.
tanggung jawab tadi, dan dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau yang meninggal misalnya lebih dari 1, masing-masing 2 bulan. Berarti kalau yang meninggal misalnya 3 orang, berarti apa? 2 bulan berturut-turut, istirahat dulu. Kemudian 2 bulan berturut-turut lagi untuk orang kedua. Kemudian 2 bulan berturut-turut. Karena kalau mau 6 bulan langsung berat. 2 bulan berturut-turut ini termasuk kafarah yang paling berat. Nah, berat. Baik. Kenapa? Karena harus berturut-turutnya ini. Kapan saja dia bolong tanpa ada udzur, dimulai dari 0. Ya, dimulai dari 0 lagi. Nah, misalnya lemas pengen makan bakso ini. Nah, ini enggak punya udzur. Enggak punya udzur, dia harus mulai dari 0 padahal sudah dapat 1 bulan ini. Nah, sudah dapat 1 bulan dia tergoda dengan bakso. Nah, ini putus dari puasanya. Makan. Nah, mulai dari 0 lagi. Karena harus mutatabi'an. Ini dari sisi hukum terhadap Allah kafarahnya. Nah, kalau terjadi kecelakaan seperti itu, ternyata anggota keluarga semuanya sudah musibah. Musibah semuanya memaafkan. Memaafkan, tidak menuntut dia. Mereka tidak menuntut dia. Maka yang seperti ini, kalau anggota keluarga memberikan hak warisan boleh. Ini taujih dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu taala. Sekarang kita lanjutkan. Pada pembahasan inti dari kitab kita. Dan kita masuk, kalian siap menghafal orang-orang dan jatahnya. Babu dzikril warithina minadz dzukuri wal inas. Sekarang bab menyebutkan warithin. Warithin itu ahli waris. Ahli waris baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Dibagi di sini ada 2 kelompok. Al-warithuna minar rijal 15. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Al-warithatu minan nisa 9. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 9. Banyak mana Fadil? Banyak laki-laki. Nah, saya bersyukur antum jadi laki-laki. Nah, yang pertama al-ibn. Ahli waris yang pertama ikhwan anak. Dan ini memang orang pertama kali ketika bicara masalah ahli waris langsung apa? Ya anak. Nah, anak laki-laki. Baik. Kemudian yang kedua ibnul ibn. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Dalam bahasa kita panjang ya kan. Dalam bahasa Arab cuma ibnul ibn. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Karena dibedakan ya kawan. Cucu laki-laki kalau dari anak perempuan beda. Ya. Cucu laki-laki dari anak perempuan, ya, ibnul bin. Ya, ibnul bin. Ini tidak dapat. Tidak ada dalam cakupan ahli waris nanti. Antum perhatikan ibnul bin ada enggak? Antum cari di tampil ini. Tidak ada ibnul bin. Nah, anak laki-laki dari anak perempuan. Nah, ini yang banyak terjadi kekeliruan dalam pembagian waris di masyarakat. Tayyib, jalur pewarisan itu dari jalur laki-laki. Nah, ibnul ibn. Kemudian terus ke bawah kawan. Ibnul ibnil ibn. Anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti apa? Buyut laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Paham ada? Nah, ini kalau digambarkan intinya ini yang meninggal punya anak laki-laki, ya kan? Anak laki-laki ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki. Ya, ke bawah. Makanya, nah, ini kemarin dinamakan apa ini? Kalau anak ke bawah namanya apa? Istilahnya apa? Kalau orang tua ke atas namanya usul. Kalau dari anak ke bawah terus namanya
furu'. Baik. Kemudian ahli waris yang ketiga al-ab. Ahli waris yang ketiga adalah bapak. Nah, bapak mesti laki-laki ya. Baik. Kemudian yang keempat al-jad. Baik, kakek. Yang kelima al-akhus syaqiq. Perhatikan istilah ini. Kita sekarang cuman butuh mengenal istilah-istilah dulu. Istilah ini kemudian maknanya antum gambarkan dalam kehidupan kita. Al-akhus syaqiq yaitu saudara laki-laki, syaqiq itu kandung. Yaitu maksudnya asyaqiq ini sama ibu dan bapaknya, Pak. Karena dibedakan dalam bahasa Arab. Nah, saudara seibu sendiri, saudara sebapak sendiri, dan saudara seibu dan sebapak. Kalau dalam bahasa kita saudara kandung itu yang cuma seibu saja ya. Intinya satu ibu itu sekandung, ya kan? Ya enggak? Kalau beda bapak dinamakan sekandung enggak? Hah? Enggak, kalau beda bapak. Sama ibu beda bapak. Dinamakan apa Abah Suhaib? Saudara kandung bukan? Saudara tapi cuman seibu saja. Satu perut. Ya, keluar dari perut yang sama cuman beda bapaknya. Masih sekandung istilahnya. Nah, kenapa dari satu kandungan yang sama maksudnya? Ya, sama ibunya. Berarti syaqiq ini bukan hanya sekandung ikhwan, tapi sama ibu dan bapaknya. Saudara seibu sebapak. Mudahnya gitu. Saudara seibu sebapak ini namanya asy-syaqiq. Nah, kemudian al-akhu li'ab. Yang keenam adalah al-akhu li'ab, yaitu saudara laki-laki sebapak. Jadi sama bapaknya tok, tapi ibunya beda. Ya, ibunya beda. Misalnya apa? Ayahnya punya 2 istri. Nah, Tayyib. Ini al-akh ini dari apa? Dari istri yang kedua. Sedangkan yang meninggal ini apa? Dari istri yang pertama. Nah, ini namanya al-akh li'ab. Saudara laki-laki cuman satu bapak. Bapaknya yang sama tapi beda ibu. Yang ketujuh al-akhu li'um. Saudara laki-laki seibu. Ini kadang mungkin sekandung, seibu. Karena apa? Dari kandungan yang sama. Baik. Dan biasa kawan, mana dalam kehidupan bermasyarakat antara al-akh li'ab dengan al-akh li'um dari sisi kedekatan? Biasanya lebih dekat mana? Hendak ya Khuzaimah. Saudara sebapak atau saudara seibu biasanya? Seibu biasanya, gimana pun saudara seibu lebih dekat ya kan? Biasanya. Al-akh li'um. Saudara seibu. Walaupun beda bapak. Kenapa? Karena memang ya itu ikatan sama-sama dari satu rahim itu sangat kuat di kolbu, di perasaan masing-masingnya. Kemudian yang kedelapan ibnul akh asy-syaqiq. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Berarti siapanya yang meninggal ini dalam bahasa kita indak ya syukran? Siapa ini bagi yang meninggal? Siapanya bagi yang meninggal? Yang meninggal kemudian ini ibnul akh asy-syaqiq, ahli warisnya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung seibu sebapak. Berarti apanya yang meninggal? Antum mudahnya untuk ilmu waris ini ya kawan, antum posisikan antum yang
yang meninggal. Nah, gampangnya gitu, posisikan, oh ini aku. Seandainya saya yang meninggal, kemudian ada anak dari saudara laki-lakiku seibu sebapak, berarti dia apaku? Apanya kamu? Hah? Anak laki-laki dari saudara laki-lakimu. Apanya kamu? Ponakan. Ya, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Baik. Tapi nanti ya kawan, untuk berikutnya ya, tidak perlu saya jabarkan ini, tapi kita langsung pakai bahasa Arabnya ya kan, karena lebih simple. Ya, kalau kita setiap ini harus di saudara laki-laki seibu sebapak, panjang banget. Nah, langsung al-akh asy-syaqiq. Kemudian keponakan laki-laki dari apa? Saudara laki-laki seibu sebapak, ini ibnul akh asy-syaqiq. Yang ke-9 ibnul akh li'ab, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, ini juga tadi ponakan, sama-sama ponakan, cuma tadi ponakan dari, ya, ponakan yang dari anak apa saudara kita yang kandung yang seibu sebapak. Kalau ini ponakan dari nama apa saudara laki-laki yang cuma sebapak saja. Yang ke-10 al-am asy-syaqiq. Nah, dari sini kita mulai lihat bedanya, kawan. Al-akhli anaknya dapat warisan enggak? Enggak. Ya, al-akhli ini anak dia sudah enggak dapat warisan. Enggak masuk dalam kategori ahli waris. Kemudian yang ke-10 al-am asy-syaqiq. Al-am asy-syaqiq. Maksudnya al-am asy-syaqiq yaitu paman, ya, paman dari jalur bapak. Di mana paman ini memang apa? Saudara seibu sebapak dengan bapak kita. Gimana Abdurrahman? Saya ulangi. Al-am asy-syaqiq. Al-am itu siapanya? Ayah. Saudara laki-lakinya ayah, ya kan? Saudara laki-laki ayah. Nah, saudara laki-laki ayah ini kan ada saudara laki-laki yang cuman seibu, cuman sebapak, ada yang syakik, yang seibu sebapak. Ini syaratnya, nah, seibu sebapak, al-am asy-syaqiq. Jadi saudara laki-laki ayah yang memang saudara seibu bapak dengan ayah. Ini namanya al-am asy-syaqiq. Ya. Kemudian yang ke-11 al-am li'ab, yaitu paman yang apa? Cuman dia sebagai saudara bagi ayah kita, saudara sebapak tok. Paham? Yang ketiga ibnul am asy-syaqiq. Ibnul am asy-syaqiq, anak laki-laki dari paman yang apa? Seibu sebapak dengan ayah kita, persaudaraannya. Saib ibnul am asy-syaqiq. Kemudian ibnul am li'ab, sama penjelasan tadi, anak laki-laki dari apa? Paman. Anak laki-laki dari paman. Berarti dalam bahasa kita siapa? Saudara sepupu. Cuman saudara sepupu ini dalam Arab, ikhwan, ya, dia itu syakik atau li'ab. Am syakik atau am li'ab dibedakan. Kemudian yang ke-14 zauj, suami. Baik. Yang ke-15 al-mu'tiq, laki-laki yang membebaskan kita dari perbudakan. Ini kalau kita terapkan ke kita, seandainya biar gampang itu kan gitu. Al-mu'tiq maksudnya laki-laki yang membebaskan. Bagi si budak itu dia dibebaskan dari perbudakan, maka yang membebaskan namanya apa? Al-mu'tiq. Dia dapat jatah warisan dengan sebab apa? Al-wala.
dengan sebab wala, karena dia sudah membebaskan dirinya, orang ini membebaskan budak tersebut dari perbudakan. Ini namanya mu'tik. Tapi yang ke-15 ini ya pada zaman sekarang prakteknya tidak kita dapati, sehingga tidak perlu kita bingung-bingung. Cuman ya pahami saja. Ini 15 jenis ahli waris dari kalangan laki-laki. Baik. Kemudian al-warithat minan nisa. Itu ada 9. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Ini jelas, anak perempuan. Kemudian yang kedua bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan, ya kan? Cucu perempuan tapi apa? Dari anak laki-laki kita. Yang ketiga al-um, ibu. Tayyib. Yang keempat al-jaddad as-salah. Loh, al-jaddad as-salah ini bagaimana? Tayyib. Nenek yang 3, ya, nenek yang 3, jaddad. Nanti ada pembahasan jaddad, yaitu macam-macam nenek. Kamu punya berapa nenek, Muhammad? Hah? Siapa? Biasanya orang tahu nenek kan 2, ya kan? Yaitu ibunya bapak sama ibunya ibu, ya kan? Itu nenek. Baik. Ummul ab dan ummul Cuman di sini al-jaddad yang 3 nanti insyaallah akan diterangkan pada tempatnya. Baik. Yang kelima al-ukhtu asy-syaqiqah, saudari perempuan seibu sebapak. Yang keenam al-ukhtu li'ab, saudari perempuan sebapak saja. Yang ketujuh al-ukhtu li'um, saudari perempuan seibu. Kemudian yang kedelapan az-zaujah, dan yang kesembilan al-mu'tiqah, wanita yang membebaskan dirinya dari perbudakan. Baik. Nah ini ahli waris, ikhwan. Tidak keluar dari ini. Yang tidak disebutkan di sini, maka ini bukan ahli waris. Baik. Misalnya anak tiri, ahli waris tidak? Tidak ahli waris. Kemudian seorang memiliki anak susuan. Anak susuan ahli waris tidak? Bukan ahli waris. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang penting ini. Babu dzikril warithin ma'a bayani rumuzihim fil masail. Ya, sebagai faedah nanti berlaku untuk setelahnya dalam kitab itu. Bab penyebutan ahli waris bersama dengan penjelasan rumus ya dalam masail nanti, yaitu kode-kodenya atau singkatannya ya. Nanti kalau menulis, masa kita nulis setiap menyelesaikan panjang Ibnul Asy-Syaqiq, kepanjangan ya kan? Ya, ketika kita nulis, dan juga nanti ini berlaku pada banyak kitab-kitab membahas ilmu faraid sama, mereka bikin rumus yang sama, singkatan yang sama untuk mempersingkat, namanya singkatannya untuk mempersingkat, mempermudah. Qala hadzal bab fihi dzikru jami'il warithina minar rijali wan nisa ma'a bayani ramzi kulli warithin. Bab ini padanya penyebutan semua ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan bersamaan dengan penjelasan singkatan masing-masing ahli waris itu. Sanastakhdimuhu fil kitab wa kullu wahidin minhum ramzuhu amamah. Dan kita akan menggunakan singkatan itu dalam kitab kita ini, dan masing-masing di antara mereka singkatannya di sampingnya, yaitu di depannya itu disebutkan. Tanbih. Hadzal rumuz hiya ibaratun an istilahatin yastakhdimuhal muallifun wa kullu wahidin minhum lahu ta'birun yu'abbiru bihi. Wal maqsadu syai'un wahid.
Jadi singkatan-singkatan ini ibarat dari istilah yang digunakan oleh para pengarang. Dan masing-masing dari mereka memiliki pengungkapan yang berbeda-beda mungkin untuk mengungkapkan maksudnya. Cuman tujuannya satu. Ya, tujuannya satu untuk mengungkapkan intinya tadi, ahli waris yang disebutkan pada bab sebelumnya tadi, itu ahli waris. Adapun rumus-rumus ya, butuh mengetahui ikhwan, sehingga kita tidak bingung nanti ketika mendapati kitab-kitab ketika memberikan contoh atau menyebutkan. Nah, ini butuh kita mengilmuinya. Lakin bifahmi rumuzi kulli muallifin yusahhilu 'alaika fahma masailil kitab. Akan tapi dengan memahami rumus, yaitu singkatan-singkatan kode ya masing-masing pengarang, itu akan mempermudah bagimu memahami permasalahan-permasalahan dalam kitab. Walidzalika yalzamu hifdha kulli warithin ma'ar ramzi al-mu'abbari anhu. Atau boleh walidha yalzamu hifdhu kulli warithin ma'ar ramzi al-mu'abbari anhu. Maka berdasarkan hal ini wajib untuk menghafal masing-masing ahli waris bersama dengan rumusnya, Wan, untuk mengungkapkannya. Ya. Jadi tahapan ini berarti mudah, cuman ingat-ingat siapa ahli waris dan rumusnya, Wan. Maksudnya rumusnya ini kodenya. Al-ibn cukup penulisan ibnun. Nah, kemudian ibnul ibn, ya. Ibn. Jadi nanti kalau 3 ya ibnu ibn ya ibnnya 3. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Cara kalau masih kesulitan antum bikin apa? Silsilah, bikin silsilah. Ini yang meninggal siapa. Al-ab. Cara penulisan cuman aban karena tambahan al kan kepanjangan. Al-jad jaddun, al-akh asyakik dengan qaf. Tadinya dengan qaf ya kan. Al-akh asyakik cukup dengan qaf. Al-akh li'ab, nam. Akh ba ya, akh li'ab. Kemudian akh li'um akhum, akh li'um. Kemudian ibnul akh asyakik ibn qaf. Ibn qaf maksudnya anak dari akh syakik. Ibn akh li'um berarti ibn akhub, ya. Akh li'ab, ibn akh li'ab, ibn akhub. Al-am asyakik am, kemudian syakik itu qaf. Ya, am qaf. Kemudian am li'ab yaitu am ab. Az-zawj jim, ini paling mudah, biasa paling banyak juga zawj jim. Kemudian al-mu'tik cukup dengan mu'tik. Ya. Ini karena apa? Sedikit, jarang sekali ada kasus seperti itu. Kemudian al-bin bintun, bintul ibn bintu ibn, al-um al-jaddah jaddah, al-ukh asyaqiqah qah. Ya. Kalau tadi al-akh asyakik qaf, kalau al-ukhtu asyaqiqah qah. Al-ukhti ab ukhtab. Kemudian al-ukht li'um ukhtum. Az-zawjah jah. Ya. Kemudian al-mu'tiqah dengan mu'tiqah, begitu saja. Nah, itu rumusnya masing-masing. Baik, barakallahu fikum. Sekarang tugas kalian yaitu tadi 15 dihafal siapa-siapanya, kemudian yang 9 dari kalangan wanita juga dihafal. Sebelum kita masuk pada jatah masing-masingnya, kawan. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.